Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mualaf Channel dengan program terbaru yaitu 3M. Saya tuh udah hatam Al-Quran udah sering ya kan. Oke. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. 43 ayat 61, Ajur 43 ayat 61. Ingat Al-Quran, Quran surat Ajur 43 ayat 61. Maksimal fi abad itu huruf iklab, huruf B, huruf besar. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam yang tiada batasnya. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat mualaf, di hari yang berbahagia ini, asik berbahagia ya. Kenapa kita berbahagia? Karena kita akan mendengarkan bacaan Quran dari seorang murtadin yang bernama Bebang Qasim, yang sudah melihat Tuhan setinggi 3 meter, lalu rambutnya blonde, wajahnya bercahaya seperti yang ada di gambar-gambar, lalu memakai sendal Wiro Sableng, menggunakan gamis dan melambaikan tangannya kepada Bebang Qasim katanya. Dan Bebang Qasim ini mengaku dia hatam Quran berkali-kali. Bayangkan, wow ya, luar biasa gitu ya. Nah, daripada kita lama-lama, mendingan kita langsung nonton videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa kalau suka videonya tuh di like ya. Terus kalau bermanfaat dan bisa untuk menjadi bekal kita menambah iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di-share, dibagikan kepada teman-temannya, saudaranya, sepupunya, ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, semuanya lah ya. Di-share apalagi ke media sosial teman-teman semua. Insya Allah bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Oke, kita akan langsung ke videonya. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Nah, saya tuh udah hatam Al-Quran udah sering ya kan. Ya tapi saya nggak nyebutin lah ya berapa kali saya udah, pokoknya udah pernah, intinya udah pernah hatam Al-Quran gitu. Karena apa, saya juga bukan istilahnya bukan Islam yang ini gitu, yang abal-abal gitu ya kan, karena saya juga dari kecil udah dididik bisa ngaji sama orang tua saya. Kebetulan ya kalau saudara saya kan banyak kan ada yang ustadz juga gitu. Keren ya. Ini Bebang Qasim mengakunya udah hatam Quran berkali-kali. Terus saudaranya juga ada yang ustadz ya. Wallahualam benar atau tidaknya. Tapi kita akan melihat ya bagaimana seorang penghatam Al-Quran, pembaca Al-Quran yang pertama ini akan membacakan ayat kursi ya. Ini pasti kita meleleh ini ya. Apanya yang meleleh? Teuing naon heuh. Udah begitu Pak, saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu enggak mempan, enggak hilang gitu loh. Makanya setan itu kan kalahnya sama dari dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tapi ya kan kalau Tuhan Yesus kan bukan setan. Kalau setan udah pasti hilang. Ini enggak gitu. Malah hai anakku Qasim 3 kali kan, ikutlah aku gitu kan. Masya Allah ya, luar biasa ya bacaan ayat kursinya ya, membuat kita meleleh gitu ketika mendengarkan Bebang Qasim penghatam Al-Quran membacakan ayat kursi. Ya iyalah, setan yang gak akan kabur ya. Nah itu mah bukan ayat buat pengusir setan bos ya. Insya Allah kalau kita sudah dapat ilmunya, sudah bisa mengamalkan Al-Fatihah, insya Allah ya kita bisa mengusir setan. Dan setan masih pateh, lain ngebeleg-beg juga kuntil anak, pocong, genderuwo ya. Eta mah jin anu eueuh gawe gitu ya. Jin yang gak punya kerjaan menampakkan diri kepada manusia. Kasihan gitu ya. Kita dengar lagi nih ya, Bebang Qasim nih baca ayat kursinya ya. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Astagfirullah ya. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la. Wal hayyul qayyum.
Wal hayyul qayyum. La tahudu sinatu wala naum. La tahudu sinatu wala naum. Ilah wal hayyul qayyum la tahudu sinatu wala naum. Iya Allah, malu-maluin penghatam Al-Quran loh ya. Ya Allah. Nah ini dia anak saya sudah datang ya. Asik, sini. Coba nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah sahabat mualaf, kali ini kita akan mendengarkan bacaan ayat kursi yang dibawakan oleh anak saya yang bernama Hana. Umurnya 6. Nah ya 6 tahun. Kita akan dengarkan bacaan Babang Qasim ya, yang katanya penghatam Al-Quran. Ya, hatamnya berkali-kali malah ya. Woi, coba gaya papeh gimana? Tampol enggak nih? Sekali lagi. Tampol enggak nih? Asik. Tampol bos. Bacaan kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la tahudu sinatu wala naum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la tahudu sinatu wala naum. Nah, sekarang kita akan dengarkan ayat kursi yang dibawakan oleh anak saya, oke? Siap? Siap. Oke ya. Tahu dulu. A'udzubillahi. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La takhudhuhu sinatu wala naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhitunna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Asik. Masya Allah ya, insyaallah jadi hafiz Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Lihat, perbedaannya sudah sangat jelas kan? Dari awal aja Babang Qasim ini bilang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, cenanya la tahu duhu cenah. Ya, jadi udah sangat beda jauh ya. Beda. Babang Qasim ini penghatam Al-Quran ya. Benar nggak? Wah, luar biasa ya. Anak saya mah jauh ya, kita nangis ya dengernya ya. Luar biasa ya Babang Qasim ya, bohongnya ya. Kasih ya anakku ya. Iya. Semoga anakku jadi anak yang solehah dan juga menjadi hafiz Quran. Amin. Amin. Dadah. Dah. Dadah. Dah. Dadah. Dah. Tampol lagi enggak nih? Sini atuh ngomongnya. Tampol lagi kan nih gitu. Tampol lagi enggak nih? Sana ke kamera. Tampol lagi enggak nih? Tampol dong. Dadah. Nice. Begitu Babang Qasim ya. Dan ini ada satu kejanggalan ketika Babang Qasim ini menceritakan ayat kursinya lalu untuk mengusir setan. Nah ini kelihatan ya, kadalnya ini kelihatan. Oke, kita setel. Lupa, tampol nggak nih? Tampol bos. Makanya setan itu kan kalahnya sama dari dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tapi ya kan kalau Tuhan Yesus kan bukan setan. Kalau setan udah pasti hilang. Ini enggak gitu. Malah hai anakku Qasim, hai anakku Qasim, 3 kali kan ikutilah aku, ikutlah aku gitu kan. Nah waktu itu saya udah mau pakai sarung ya Pak, udah mau pakai peci gitu kan. Nah ya, Babang Qasim mengakunya dia belum mengenal Yesus Kristus, dia belum mengenal Alkitab, tapi kok aneh ya, dia membacakan ayat kursi lalu menyatakan bahwa kan kalau setan tuh diusir dalam nama Tuhan Yesus. Coba bayangkan, kalau kita smart
kalau kita cerdas, pintar, bisa bisa menelan sesuatu dengan matang, tidak langsung dimakan mentah-mentah ya, sama seperti para penontonnya. Ini mereka teriak ketika membacakan ayat kursi, mereka teriak haleluya puji Tuhan, padahal itu sudah sangat jelas salah dan berbohongnya kelihatan. Inilah ya, saya kasihan gitu, prihatin sama teman-teman Kristen atau subscribernya ini. Ya Allah ya, sabar gitu ya. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita yang Kristen yang menonton, yang ditipu, supaya mendapatkan hidayah dari Allah dan lebih smart lagi ketika mendengarkan cerita dari murtadin ya. Masya Allah. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya ya. Tampol nggak nih? Tampol bos. Ada Ajurub ya kan, Ajurub 43 ayat 43 ayat 61, Ajurub 43 ayat 61. Ingat Al-Quran, Quran surat Ajurub 43 ayat 61. Di situ ada yang berbunyi ya. Wa innahu la ilmu li saati fala tamtorna biha wa tabiini hada suratim mustaqim. Ajurub ya, Ajurub 61. Ajurub 43 61. Ajurub, aduh ya Allah. Penghatam Al-Quran loh ya, jangan main-main ya. Ini katanya berbunyi, berbunyi. Ingat berbunyi, cenah cek si Babang Kosim. Yang berbunyi ya. Wa innahu la ilmu li saati fala tamtorna biha wa tabiini hada suratim mustaqim. Dan sesungguhnya, artinya ya Allah, udah masalah suruh dengerin ya, ingat ya, ingat. Aduh, hei Babang Kosim, malu atuh sama mu'alaf yang baru masuk Islam, mengenal Islam, baca ayat udah detail ya. Azukruf bos, bukan ajurub ya, apalagi azurub. Maca surah naon didinya euy. Astagfirullah. Kita dengerin sekali lagi ya, nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Ayat 43 ayat 61, Ajurub 43 ayat 61. Ingat Al-Quran, ya, Quran ya. surat Ajurub 43 ayat 61. Di situ ada yang berbunyi ya. Yang berbunyi cenanya da bel sakola berbunyi. Berbunyi ya. Wa innahu la ilmu li saati fala tamtorna biha wa tabiini hada suratim mustaqim. Dan sesungguhnya Anda itu salah baca. Astagfirullahaladzim. Ini udah sangat jelas ya. Aduh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf, bukan Azurub ya, apalagi Azurub ya. Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmu li sa'ati falatamtaruna biha watabi'un hadza siratum mustaqim. Babang Kosim gimana bacanya? Wa innahu la ilmu li sa'ati falatamtaruna biha watabi'ini hada suratim mustaqim. Jelas lah ya, udah kelihatan lah ya penghatam Qurannya sebelah mana gitu ya. Dan ini artinya juga ternyata salah bos ya, salah banget artinya, ngaco bener ya. Kita akan dengarkan artinya. Dan sesungguhnya Isa itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah selama ini kan Anda salah dan tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan terjemahannya pun Anda tidak pernah baca ya. Itu jelas artinya bos, tertulis besar gitu ya. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 yang artinya wa innahu, dan sesungguhnya, la ilmu li saati, iya, yaitu Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Fala tamtaruna biha watabiun, maka janganlah kamu ragu dengan hari kiamat itu dan ikutilah aku. Ikutilah aku di sini adalah Allah. Hadza siratum mustaqim, bukan mustaqim, mustaqim ya. Dengerin Babang Kosim ya. Itu artinya ini adalah jalan yang lurus. Ikuti Allah, itu adalah jalan yang lurus. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 ini menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Wahyu Allah yang turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyampaikan kembali
bukan menceritakan tentang Nabi Isa yang ngomong sendiri dalam Quran surah Az-Zukhruf ini, tetapi Allah yang berfirman tentang Nabi Isa. Sudah dipahami sampai sini Babang Qasim? Iya, pintar gening ya. Mudah-mudahan dapat hidayah lagi ya. Amin ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi apa yang dikatakan Babang Qasim sang penghatam Al-Quran. Tampol nggak nih? Tampol bos. Saya selalu sholat, ya Allah tunjukkan saya jalan lurus, ihdinas syiratal mustaqim. Ya kan? Nah, ternyata jawabannya ya ini di Al-Quran Al-Juruf 43 ayat 61. Nah ya, katanya dia selalu sholat katanya ya. Ihdinas syiratal mustaqim cenanya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah ini jawabannya di Quran surah Az-Zukhruf 61. Aduh, tara sholat sih ya. Ngaku aja rajin sholat, siap sholat minta doa. Kan sudah jelas dalam Al-Fatihah itu ya. Ayat ke-6, jawabannya ayat ke-7. Ayat ke-6, ihdinas syiratal mustaqim. Ayat ke-7-nya, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan itu jawabannya sudah ada. Kenapa loncat ke Az-Zukhruf 61, bos? Kamu sholat apa, bos? Astagfirullah. Kadal ya. Kasihan saya ya sama teman-teman yang Kristen, dibodoh-bodohi, dibohongi, ditipu ya. Malah diteriakin puji Tuhan, haleluya. Hello ya. Gunakan akal pikiran Anda ketika mencermati para murtadin ini ya. Kita akan dengarkan lagi Babang Qasim menjelaskan Al-Quran. Oke? Tampol nggak nih? Tampol bos. Karena kan Al-Quran itu kan gini ya Pak, di tajwid itu kan ada tajwid yang untuk membacakan, untuk meluruskan bacaan ayat Al-Quran gini, at-tajwidu hotmul jadwinul al-jadwinul Qur'anu as-simun. Artinya kan meluruskan pembacaan ayat suci Al-Quran. Itu kayak tadi saya baca, ya kan, maksina fi abad. Itu kan huruf B, huruf besar. Itu kan huruf B, huruf besar. Naon hubunganana? Astagfirullah. Inilah ya, kadal-kadal mulai berkeliaran ya menjadi murtadin. Aduh, memalukan ya. Murtadin penghatam Al-Quran. Masih mau dipercaya para murtadin yang bersaksi di channelnya? No, God, please, no, no. Masya Allah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat, insya Allah juga bisa menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya. Kalau suka videonya klik like ya, terus share ya ke media sosial, ke teman-teman semua, ke sahabat, ke keluarga dan segala macamnya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua ya. Ingat, kesalahan itu murni, kesalahan saya pribadi dan saya mohon maaf. Dan jika ada kebenaran yang terucap dari mulut saya itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ai ala irobikum atu kaziban. Tampol nggak nih? Tampol bos.